Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi anatomi patofisiologi mengenai penyakit pneumonia. Dengan saya, Tika Arin Faradila, dengan NIM 234010051 dari Prodi Farmasi. Saya Siti Dwi Verlinda Abiana, NIM 234010034 dari Prodi Farmasi. Berikut penjelasan tentang materi tersebut. Pneumonia adalah infeksi yang mengobarkan kantung udara baik dari salah satu atau kedua paru-paru. Kantung udara berisi cairan atau nanah yang menyebabkan demam, menggigil, dan batuk berdahak. Patofisiologi pneumonia. Pneumonia disebabkan oleh masuknya partikel kecil pada saluran pernapasan bagian bawah. Masuknya partikel yang dapat menyebabkan kerusakan pada paru-paru yang mengandung agen. Infeksi dapat disebarkan melalui udara, lalu masuk ke jaringan partikel yang menyebabkan infeksi. Partikel mempunyai partikel kecil pada saat dihirup, lalu partikel tersebut akan masuk ke dalam alveolus. Rehidrasi dapat menyebabkan bertambahnya ukuran partikel yang dapat menyebabkan penghambatan pada saluran pernapasan. Infeksi saluran pernapasan juga bisa disebabkan oleh bakteri yang berada di dalam darah menuju ke paru-paru. Macam-macam pneumonia. Yang pertama ada pneumonia bakterial. Pneumonia bakterial adalah jenis pneumonia pada anak yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Yang kedua ada pneumonia atipikal. Pneumonia atipikal atau juga dikenal dengan walking pneumonia adalah jenis pneumonia yang umumnya disebabkan oleh bakteri. Yang ketiga ada pneumonia viral. Pneumonia viral adalah jenis pneumonia pada anak yang disebabkan oleh infeksi virus seperti adenovirus respiratory syncytial virus atau RSV, virus parainfluenza, serta virus influenza. Yang keempat ada pneumonia fungal. Pneumonia fungal adalah radang paru-paru yang disebabkan oleh infeksi jamur. Patofisiologi CAP yakni invasi bakteri ke seluruh pernafasan bagian bawah melalui inhalasi, aspirasi isi orofaring atau penyebab hematogen dari tempat infeksi ekstrapulmonal. Kemudian berada di saluran pernafasan bagian bawah, mikroorganisme akan menyusup ke alveoli dan bereplikasi, sementara makrofag alveolar mencoba melakukan fagositosis. Lalu, jika tidak dapat sepenuhnya membersihkan organisme ini, maka respon imun akan meningkat melalui pelepasan sitokin inflamasi. Respon inflamasi lokal dapat menyebabkan kerusakan parenkim paru. Akibatnya, pada pasien CAP akan mengalami dispnea, batuk, nyeri dada pleuretik, produksi spontan, bronki pada saat ekspansi paru, infiltrat, konsolidasi pada ronsen dada. Penyebab pneumonia yang paling umum adalah bakteri dan virus yang ada di udara. Biasanya pada tubuh untuk mencegah infeksi paru-paru. Pneumonia yang dapat di masyarakat adalah jenis pneumonia yang paling umum biasanya disebabkan oleh satu bakteri. Penyebab paling umum dari pneumonia bakteri DAS adalah Streptococcus pneumoniae. Pneumonia jenis ini dapat terjadi dengan sendirinya atau setelah mengalami pilek atau flu. Yang kedua ada organisme mirip bakteri. Mycoplasma pneumoniae juga dapat menyebabkan pneumonia. Ini biasanya menghasilkan gejala yang lebih ringan daripada jenis pneumonia lainnya. Yang ketiga ada jamur. Jamur jenis pneumonia ini paling sering terjadi pada orang dengan masalah kesalahan kronis atau sistem kekebalan tubuh yang lemah, dan pada orang yang menghirup organisme dalam dosis besar.
jenis-jenis pneumonia. Yang pertama, pneumonia yang didapat di rumah sakit. Biasanya lebih serius karena bakteri lebih kebal dengan antibiotik. Yang kedua, pneumonia yang didapat pada perawatan kesehatan. Biasanya infeksi bakteri terjadi pada orang yang tinggal pada fasilitas keperawatan dengan jangka panjang. Yang ketiga, pneumonia aspirasi biasanya terjadi ketika Anda menghirup makanan, minuman, muntahan, atau air liur ke dalam paru-paru Anda. Untuk membantu mencegah pneumonia, dapatkan vaksinasi dan juga memastikan anak-anak mendapatkan vaksinasi juga. Praktikkan kebersihan yang baik dengan mencuci tangan dan membersihkan tangan dengan alkohol. Jangan merokok, menjaga sistem kekebalan tubuh dengan cara makan makanan yang sehat, olahraga teratur, dan tidur tepat waktu. Gejala pneumonia, yang pertama ada nyeri dada pada saat bernafas atau batuk, yang kedua kebingungan atau perubahan mental, yang ketiga batuk yang menghasilkan dahak, yang keempat ada kelelahan, yang kelima demam berkeringat dan menggigil, yang keenam suhu tubuh lebih dari normal, yang ketujuh mual, muntah, dan diare, dan yang terakhir sesak napas. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.